Alright, selamat kembali saudara, selamat pagi, dan saya percaya pagi ini saudara diberkati Tuhan, khususnya kalau saudara sudah mengerjakan tugas hari pertama ini, yaitu mengobservasi, mencari data-data atau fakta-fakta atau frasa, kata atau kalimat yang menjelaskan mengenai penulis. Nah saudara, saya kasih dalam nama Yesus, saya percaya kalau waktu saudara mengerjakan tugas itu, waktu saudara mengumpulkan data-data atau fakta-fakta, melihat atau menggarisbawahi setiap kalimat, frasa yang menjelaskan mengenai penulis, saya percaya saudara akan diberkati. Nah, paling tidak saudara mengerti bagaimana perasaan Paulus kepada jemaatnya, bagaimana kerinduannya kepada jemaat di Filipi. Nah, khususnya bagi saudara yang sudah melayani atau khususnya juga yang sudah mengembalakan gereja, atau mungkin saudara mengembalakan sebuah konsel atau sebuah mungkin kaum muda, sekolah minggu atau apa. Nah, ini bisa menjadi teladan bagi saudara bagaimana saudara bersikap, bagaimana saudara terus berdoa kepada jemaat atau orang yang saudara layani. Mungkin saudara masih memuridkan satu orang atau dua orang, tapi bagaimana kita belajar dari Paulus, dia selalu berdoa, bahkan dikatakan dia selalu berdoa dengan sukacita, dia selalu memikirkan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan rohani orang yang dilayani. Nah, ini sangat luar biasa. Dan kalau saudara menjadi jemaat, paling tidak saudara tahu bagaimana perasaan gembala atau pemimpin saudara. Nah, paling tidak mungkin tidak sesempurna atau tidak sama seperti Paulus. Paling tidak saudara mengerti bagaimana perasaan seorang gembala, seorang pemimpin kepada saudara. Itu sebabnya kenapa gembala saudara, pemimpin saudara selalu mendorong saudara untuk merenungkan firman Tuhan, ikut ibadah, ikut pertemuan-pertemuan ibadah lain, doa dan segala macam dalam program gereja, karena kerinduan pemimpin saudara, kerinduan gembala saudara, kerinduan banyak gembala adalah supaya saudara selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti kalau saudara melihat di pasal 1, Paulus mengatakan bahwa supaya kita bisa memilih yang berkenan di hadapan Tuhan, yang benar, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bercacat celah dalam Tuhan, maka kebenaran Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Dan saudara juga melihat bahwa bahkan Paulus mengatakan bahwa apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita, Tuhan akan bawa itu sampai pada kesempurnaannya, pada tujuannya, sampai di hari Kristus Yesus. Artinya saudara, kerinduan Paulus kepada jemaat Filipi supaya penggenapan firman Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka, supaya jemaat di Filipi mengalami janji Tuhan. Karena apa saudara? Pada saat itu kalau kita melihat historinya, cerita pada saat itu, backgroundnya adalah pada saat itu adalah jemaat mula-mula di mana mereka mengalami banyak penyiksaan, dan bahkan Paulus pada di saat itu adalah di penjara. Nah, artinya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi sekarang ini, Paulus mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap dalam firman Tuhan, maka apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, Tuhan yang pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, itu akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan tepati janjinya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Nah begitu juga dengan gembala saudara. Nah saudara juga bagaimana saudara juga kepada jemaat atau orang saudara layani. Karena saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan mengubahkan hati kita. Dan khususnya kalau kita belajar dalam kitab Filipi ini, kita akan melihat bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang kita layani. Dan saudara, saya percaya juga ini akan mengubahkan saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan juga mengasihi saudara. Dan khususnya saudara, buat saudara yang sudah melayani atau terjun pelayanan, ini akan sangat membantu saudara untuk belajar bagaimana saudara melayani, bagaimana
bagaimana saudara mengembalakan, bagaimana saudara memuridkan. Hai saudara sekasih dalam nama Yesus. Nah, dan berikutnya adalah seharusnya hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana penerima, bagaimana keadaan mereka. Tapi berhubung saudara masih banyak teman-teman kita, saudara kita yang masih berusaha untuk mengerjakannya dengan baik, atau bahkan ada yang belum selesai, mungkin mereka masih kesulitan. Ya, saya mengerti, dan karena ini adalah kelas online, mungkin bagi banyak saudara ini adalah baru pertama kali saudara mengikuti kelas online. Sama seperti saya juga, ini adalah kelas pertama saya yang lebih intensif, maksudnya lebih serius dalam kelas online. Memang saya sebelumnya ada kelas online, saya ada kelas crossover, ada bicara mengenai panggilan Tuhan, tapi dalam kelas ini lebih serius lagi karena ada tugas-tugasnya. Nah, kalau sebelumnya saya tidak pernah memberikan tugas, tapi kali ini saya berikan tugas. Kenapa? Karena saya percaya waktu saudara melakukan tugas itu, saudara akan diberkati. Dan kemudian saudara, waktu saudara mengerjakan tugas, saya harap dan berdoa, saya merindukan saudara mengerjakan tugas itu bukan karena hanya kewajiban saudara menjadi murid atau menjadi bagian dari kelas ini. Tapi kerinduan saya adalah ketika saudara melakukan itu karena saudara rindu untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Saudara sekasih dalam, sekali lagi saya katakan, saya tidak mengajar saudara. Saya hanya mau saudara berhubungan langsung dengan firman Tuhan dan belajar langsung dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengajarkan kita, yang bisa mengubahkan kita. Saya terbatas, ilmu saya terbatas, pengetahuan saya terbatas. Tapi yang saya tahu adalah kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita mencari kebenaran firman Tuhan, maka apa saja yang kita lakukan berhasil, maka apa yang dunia cari ini akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Nah, ini yang saya tahu saudara, dan saya mau saudara diberkati. Saudara, sekali lagi saya tidak mau mengajari saudara, saya hanya rindu saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, waktu saya mengikuti pelajaran ini mengubahkan hidup saya. Ini mengubahkan cara saya melayani. Bahkan saya di gereja saya mendorong kaum muda saya, mendorong jemaat saya, bahkan dalam seluruh khotbah saya selalu berbicara bagaimana supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena yang saya hidupi, yang saya rasakan adalah waktu saya mulai merenungkan firman Tuhan, di situ mencari kehendak Tuhan, Tuhan memberikan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Saya mau kesaksian, Tuhan bisa bawa saya bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, dan Tuhan mengizinkan menikmati berkat Tuhan bukan karena kehebatan saya. Kalau dari segi keuangan saya tidak mampu, karena pelayanan saya bukan pelayanan besar. Gereja saya juga belum gereja besar, tapi puji Tuhan jemaat-jemaatnya adalah orang-orang luar biasa. Nah, tapi saudara, dalam situasi bahkan saya saat ini bukan situasi keuangan saya bukan yang berkelebihan, tapi dalam kadang-kadang juga pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan izinkan saya menikmati berkat yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena saya sudah mengalami bagaimana cinta atau jatuh cinta kepada firman Tuhan, kepada Allah itu sendiri. Dan saya rindu saudara juga mengalami hal yang luar biasa. Itu saudara, saya dorong saudara mengerjakan tugas ini bukan karena hanya sekedar bagian dari materi atau pelajaran ini, tapi yang saya rindukan, yang saya doakan, yang saya ingin saudara alami adalah saudara mengalami atau menerima sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara, dan itu akan mengubahkan pelayanan saudara. Tuhan akan mengangkat saudara naik. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Karena saya percaya ketika firman Tuhan berbicara, maka terjadi sesuatu. Saudara, mungkin saudara seperti khotbah pada hari ini, tapi ini kerinduan saya. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan kerinduan saya pribadi kepada saudara. Karena saya percaya saudara bisa berada di kelas ini bukan kebetulan, itu karena Tuhan. Dan biarlah seperti doa Yesus mengatakan,
Allah lah yang mengirim saudara dalam kelas ini supaya kita bersama-sama bertumbuh naik, bersama-sama mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya atau membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya percaya juga saudara akan mengalaminya. Dan ini doa saya saudara, kerinduan saya itu suami saudara ketika saya memberikan tugas. Bukan karena saudara, saya nggak menuntut saudara untuk taat atau tunduk pada perintah saya atau peraturan kelasnya, tapi yang saya mau adalah kerinduan saya, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena saudara ketika merenungkan firman Tuhan, berhubungan, engage dengan firman Tuhan atau atau membaca sendiri. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Karena saudara, saya mau jujur, saya terbatas. Dan mungkin saudara melihat bahkan cara saya berbicara kadang-kadang terbata-bata, kadang-kadang seperti kurang jelas. Karena itulah kelemahan saya, itu kekurangan saya. Tapi yang saya saya tahu adalah yang saya yakini, imani dan hidupi dan sesuai menikmati adalah ketika kita belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mengubahkan hidupmu. Tuhan izinkan kau akan mengalami hal yang luar biasa. Dan kesempatan hari ini saudara, saya berdoa saudara tetap semangat mengerjakan tugas karena itu akan mengubahkan hidup saudara. Dan hari ini saudara, mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengerjakan, karena ada sudah 7 orang yang sudah mengerjakan. Mohon maaf, mari kita berbesar hati, kita menunggu teman-teman kita yang belum siap mengerjakan supaya kita nanti bersama-sama maju, bertumbuh bersama-sama dalam kelas ini. Dan saya harap juga teman-teman yang belum mengerjakan, mari kita kerjakan dengan baik, dengan semangat supaya kita juga teman-teman yang sudah mengerjakan kita bisa bersama-sama maju bersama. Saudara sekalian, saya mengatakan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita kerjakan ini. Dan saya mau juga kesaksian, waktu saya memeriksa beberapa tugas yang sudah diserahkan, saya juga diberkati bagaimana cara saudara mengerjakan tugas. Luar biasa. Dan saya juga belajar. Dan di sini kita bukan sekali lagi katakan, saya bukan mengajar saudara, tapi kita saling melengkapi, saling memberikan input. Dan saudara, kalau ada kekurangan, ada saran saudara, please tolong beritahu saya, kasih saran kepada saya, karena saya sangat senang. Karena ini bukan saya mengajar, tapi kita bertumbuh bersama. Alright, shalom saudara. Dan hari ini kita tidak ada tugas baru. Jadi saya dorong buat teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan tugas, kerjakan tugasnya dan kumpulkan. Dan kemudian, sebenarnya tugas hari ini adalah kita mulai melihat fakta-fakta mengenai penulis. Ada juga yang sudah mengerjakan sampai mengenai penerima. Kalau saudara yang sudah siap atau saudara yang sedang mengerjakan, saudara bisa langsung kerjakan fakta-fakta mengenai penerimanya. Karena dalam kolom itu ada penulis dan penerima. Dan saudara bisa tulis dan kumpulkan, saudara bisa tulis di tangan dan foto, masukkan dalam aplikasi. Baik, mungkin bagi saudara lebih mudah, saudara ambil filenya, download filenya, dan saudara kerjakan di Microsoft Word. Bagaimana cara saudara lebih aman? Kerjakan yang lebih baik. Oke saudara, see you besok pagi jam 10 pagi saya akan ada materi baru dan saya percaya saudara akan diberkati. God bless you.